Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel semua. Kawan baik, jangan lupa salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Selalu harus seperti itu. Nah, kemarin itu kita melihat dua peristiwa dari Solo di acara yang sama, yaitu Munas Himpunan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang mungkin beberapa hari lagi akan berakhir, di mana akan memilih ketua dan pengurus yang baru. Tapi kita tidak akan bahas pertinjuannya di Munas itu, tapi kita melihat seorang menteri investasi bermanuver politik untuk menciptakan hiburan-hiburan yang membuat politik itu rileks. Nah, antar politisi itu saling menggoda itu biasa. Justru saya melihatnya humor, godaan, kemudian saling bercanda satu sama lain, kritik juga dengan humor, itu membuat suasana politik menjadi lebih cair, lebih rileks dan lebih santai. Karena kalau kita ngelihat sejarah masa lalu, ya konflik karena ketegangan politik itu kadang-kadang menciptakan suasana yang kurang baik, bahkan membuat banyak air mata tumpah, juga berdarah. Nah, suasana itu harus dicairkan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah pertemuan-pertemuan itu, gitu. Misalkan pertemuan Mas Gibran dengan Mas Anies, ya kan, pertemuan Mbak Puan dengan Mas Anies di Formula E, kemudian Mas Ganjar naik satu mobil dengan Pak Jokowi memuji Prabowo, gitu. Jadi harus memang dibuat rileks supaya tensi dan ketegangan itu tidak naik. Nah, cuma Menteri Investasi seperti Bahlil lah yang bisa menggoda semua politisi yang hadir, dari mulai Mbak Puan, Mas Ganjar, Pak Jokowi, ya kan, kemudian Erick Thohir. Nah, itu digoda dan mereka sambil tertawa cekikikan atau terpingkal-pingkal gitu. Misalkan Bahlil menggoda Mbak Puan dengan Mas Ganjar, atau kebersamaan itu yang begitu mesra. Dia bilang kemesraan ini janganlah cepat berlalu misalkan. Terus dia juga memuji Mbak Puan sebagai politisi yang usianya itu tidak, dalam tanda petik itu tidak tertandingi, karena sudah melewati dan berproses dari menjadi anggota DPR. Bahkan menjadi anggota DPR itu ya dengan suara terbanyak itu di daerah Solo Raya kan. Kemudian menjadi ketua DPR, pernah menjadi menteri PKM, ya kan. Dan yang punya partai katanya, calon presiden yang punya partai, karena PDIP itu udah punya 20%. Tapi di sisi yang lain ada Mas Ganjar juga di situ gitu. Bahlil itu menggoda bahwa ini bahaya katanya kan. Jadi ya Erick Thohir juga tak lepas dari godaan Bahlil. Bahkan di forum itu juga Pak Jokowi juga digoda oleh peserta, ketika teriakan Pak Jokowi mau berpidato, Munas Kahmi itu sama-sama berteriak lanjutkan, karena memang ada isu Munas HIPMI, katanya isunya konon akan didesain untuk merekomendasikan salah satunya itu 3 periode untuk Pak Jokowi. Tapi itu kan isu yang harus dibuktikan dengan kenyataan, karena apakah itu sekedar isu ataukah ada memang skenario yang mengarah ke sana.
itu waktu yang akan menjawabnya, atau teman-teman di lapangan Munas Kahmi lah, baik wartawan, baik anggota HIPMI sendiri yang bisa menjawabnya. Nah, ketika Munas HIPMI itu Pak Jokowi mau berpidato di Munas tersebut, nah teriakan lanjutkan dijawab oleh Pak Jokowi. Saya tidak pernah menyuarakan 3 periode, yang menyuarakan adalah yang lain, tapi yang didemo saya gitu. Jadi semuanya tertawa terbahak-bahak. Ya itulah politik. Nah, sosok seperti Menteri Bahlil memang ya diperlukan untuk mencairkan kebekuan-kebekuan, ketegangan-ketegangan, supaya politik ini meskipun berkompetisi dengan cara keras, artinya keras itu ya permainannya kadang-kadang menegangkan. Nah, itu jangan sampai membuat bangsa ini menjadi terpecah belah atau konflik horizontal yang kemudian menciptakan darah dan air mata. Tidak perlu lagi, kalau mau tarung ya silahkan masing-masing memilih calonnya, kemudian meyakinkan masyarakat untuk memilih calonnya tersebut. Kalau bisa kampanye yang positif, jangan ada menjegal dengan kasar dan tidak fair. Kalau mau tandinglah di 14 Februari 2024. Kalau ada yang menang lebih dari 50%, ya dia menang 1 putaran. Kalau kurang, ya 2 terbesar maju lagi dan tanding di situ. Nah, setelah itu kita bersaudara kembali gitu. Tidak boleh ada calon manapun yang mengancam yang lain atau mendiskriminasi yang lain gitu. Jadi terima kasih Pak Bahlil sudah mengguyoni calon-calon presiden atau calon wapres di situ gitu. Mudah-mudahan tugasnya sukses ya kan di jabatannya. Jangan sampai lebih banyak guyonnya malah masuk ke wilayah politik, pekerjaan yang menjadi prioritas utamanya malah tidak berhasil. Kita semua ingin menteri, termasuk Menteri Bahlil ini, berhasil dalam tugasnya. Jadi energi, stamina, waktu tentu saja harus difokuskan kepada tugas ini dengan tidak bermaksud mengajari. Ngapain juga ngajarin itik yang sudah pandai berenang, kira-kira begitu. Terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Nur Iswan Channel.